Ketahuilah Alinda, ini surat terakhirku untukmu. Bila ada waktu, bacalah di ujung dermaga Geladak Gede sembari memandang tongkang kapal yang tengah mengangkut batu bara. Atau saat kau merutuki kapal curah Vietnam yang membawa ribuan ton amoniak, hingga membuatmu berlayar jauh ke Madura. Tak perlu engkau gusar bila nanti aku tak lagi berkirim kabar. Sebab aku telah benamkan segala jarak pandang yang akan menjauhkan kita. Bahkan waktu, Alinda. Aku telah memintanya bersetubuh denganmu. Sebab waktu akan selalu perawan bagi mereka yang memiliki kehidupan. Tak seperti aku di sini. Untuk sekadar menuai benih di pekarangan, terasa betul ruh dalam tubuhku tercerabut meninggalkan tulang belulang, lalu menetap di buluh talang. Sungguh, Alinda, hidup di tanah Pandalungan yang bernafas dari daun tembakau, aku mesti melepas doa penghabisan. Lantaran tak sedikit sawah-sawah berubah bentuk menjadi perumahan. Gumuk-gumuk dikeruk, pasir dan bebatu padas diangkut ke kota guna membangun gedung menjulang. Dan sekarang, aku terpaksa mengikhlaskan kenangan. Lantaran sawah dan gumuk tempatku memetakan harapan, kini tunduk di bawah langit yang berkerudung biang lala. Aku masih ingat betul, saat itu usiaku 10 tahun. Mama berlari-lari dari dapur sembari menjinjing sampir, lantaran langit yang semula terang benderang tiba-tiba menaruh pecahan awan gelap. Aku lintang pukang menuju halaman depan demi memungut tembakau yang digempur hujan. Daun-daun yang awalnya kering terlihat kusut penuh air. Aku tahu lembabnya wajah Mama bukan basah sebab hujan, melainkan mata air yang turun dari kedua matanya. Tak apa, kata Mama seusai memungut daun terakhir. Masih bisa Mama angin-anginkan. Tapi Mak, mana ada yang mau beli kalau hitam begini? Mama tak jawab. Ia segera mengangkut tembakau menuju dapur. Sungguh, Alinda, merawat tembakau tak ubahnya merawat bayi. Disayang saat kecil, tapi saat dewasa bisa jadi menjelma malin kundang, manakala harga tembakau menjungkalkan petani. Purwanti tersentak mengetahui kedatangan Bahrus. Lekas-lekas ia memungut surat itu dan menaruhnya ke dalam kutang. Sialnya, belum sempat memasang kancing, Bahrus keburu muncul di pintu. Rambutnya kusut masai, sementara kedua bola matanya menyala serupa nyala api neraka. Tanpa bertanya sepatah kata, lelaki itu menyeret sang istri hingga keluar kamar. Wah! Sudah berapa ribu kali kukatakan padamu, Pur. Jangan kerja di gudang tembakau.
baru sekian mencak-mencak tatkala mendapati Purwanti sesenggukan. Ia lantas berlari ke dapur, memungut piring, gelas, panci, lalu dilempar ke dinding. Purwanti menutup telinga saat pecahan kaca menyeruak di atas lantai. Butakah matamu itu, ha? Tulikah telingamu selama ini? Tapi hutang kita sudah menumpuk, Kak, puluhan juta. Purwanti berusaha menjelaskan kenapa dirinya turut bekerja, namun baru semakin marah. Ia lantas kembali menyeret sang istri dan membenturkan kepalanya ke dinding berulang kali. Belum kerja di gudang saja, kau berani bantah suamimu. Apalagi kalau punya uang sendiri. Purwanti kian sesenggukan. Ia dekap kedua lututnya sembari menggigit bibir bawah agar tak mengeluarkan suara. Purwanti baru bernafas lega manakala mengetahui Bahrus beranjak ke Kobung. Lekas-lekas ia memungut surat di dalam kutang. Alinda sahabatku, bila nanti angin utara tak lagi membawa kabar dari timur Jawa, maka inilah akhir dari waktu yang kian garam. Aku amat berterima kasih atas persahabatan kita selama ini. Percayalah Alinda, kalau bukan engkau, tak lagi ada tempatku mengadu lantaran di sini. Segala cerita adalah kobaran matahari yang harus aku simpan di dada seorang diri. Saat suamiku berniat menjual sepetak ladang yang bersebelahan dengan gumuk yang menjadi incaran investor perumahan, mati-matian aku memohon agar tak dilepas. Tapi Alinda, lahir sebagai perempuan harus siap menerima takdir pincang. Jangankan didengar, suaraku justru sumbang sebelum berhasil mengutarakan seluruh pandangan. Mulutku ditampar, tubuhku diganyang. Padahal aku sekadar meminta diri, jika ladang dilepas, di mana lagi aku menanam tembakau yang menjadi urat nadi? Atau kalau gumuk dikeruk dalam-dalam, dari mana mata air akan menghidupi kehidupan? Kau pergi sajalah, Kangai. Jangan malas jadi perempuan. Itulah yang suamiku ucapkan saat aku berkata, gumuk adalah paku dari bumi. Bila pepohonan tercerabut,
Sumber mata air tak lagi keluar. Alinda, kawan karibku, sekiranya engkau bersedia, biarlah segala hikayat yang aku tulis sejak surat pertama menjadi saksi. Jika perempuan seperti aku terpaksa tinggal di dua tempat. Pertama, di dalam rumah yang tiap saat menerima amuk serapah. Kedua, di dalam tulang rusuk lelaki. Kau tahu, Alinda, jangankan bekerja demi mencicil utang, di mana suamiku mencak-mencak tak karuan lantaran gajiku bakal lebih tinggi dari kerjanya yang serabutan. Untuk sekadar bersetubuh saja di atas ranjang, perempuan seperti aku hanya punya satu pilihan, yakni lubang farji dipaksa menerima lesatan batang lelaki berulang-ulang dan tak boleh menolak sekalipun datang bulan. Alinda, kali ini aku tak lagi menginginkan surat balasan darimu. Simpanlah bila kau ingin simpan. Ceritakan bila kau ingin ceritakan. Aku kira sudah sampai waktuku di penghujung penghabisan. Terima kasih atas segalanya. Semoga kita masih berjumpa di kehidupan selanjutnya. Salam hangat dari sahabatmu di tanah Tenggara. Pur! Pur! Gemetar aku membaca suratmu ini, Pur. Tapi aku jauh lebih gemetar lantaran baru saja aku temukan berita di gawai bahwa di timur Jawa ada perempuan muda gantung diri tanpa menggunakan kutang dan celana dalam. Dan ternyata itu dirimu, Pur. Publik di Kabupaten Jember, Jawa Timur dihebohkan dengan adanya kasus bunuh diri Purwanti 29 tahun yang tinggal di Dusun Ledok, Sidomukti ditemukan tewas di kamarnya tanpa mengenakan sehelai pakaian pada Kamis 23 November 2023. Purwanti ditemukan oleh suaminya dengan kondisi leher terlilit mukena yang diikatkan pada bagian atas jendela. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian, Kapolsek Mayang menyimpulkan jika motif yang bersangkutan melakukan bunuh diri karena faktor ekonomi. Menurut keterangan suami, mereka ini sedang terlilit hutang puluhan juta. Korban merasa tidak kuat akibat ditagih terus-menerus. Bahkan dari hasil otopsi juga tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Jadi, ini murni bunuh diri. Meninggalnya Purwanti menghebohkan warga sekitar lantaran ia tidak mengenakan sehelai pakaian. Namun, tetangga korban yang rumahnya berdampingan dan tidak mau namanya disebutkan justru memberikan keterangan lain.
Menurut saya, dia bertahan hidup dengan suaminya sudah bisa disebut kuat. Selama ini, Pur sering dihajar. Bahkan kalau ketahuan berbicara dengan saya, padahal dia menjemur pakaian, itu sudah diseret ke dalam rumahnya. Apalagi kalau pagi-pagi dan tidak buat kopi, terjadi bulan-bulanan. Jadi kalau dia bunuh diri karena utang, saya kira bukan itu penyebab utamanya. Tapi karena sikap suaminya yang mau menang sendiri dan apa-apa harus diturutin. Termasuk memaksa istrinya hubungan badan sebelum akhirnya Pur gantung diri. Saat ini, jenazah Purwanti telah disemayamkan di pemakaman umum. Sementara Bahrus, sang suami, menolak memberi keterangan kepada wartawan. Kau dengar bagaimana tetangga Pur bercerita? Kau dengar? Kau dengar bagaimana tetangga Pur bercerita? Kalian mendengarnya? Kalian mendengarnya? Terangannya sungguh membuatku ngilu. Apalagi sekarang, aku sudah tidak dapat menyapanya lagi. Mungkin lewat angin yang sepertegak badannya, menyisakan air payau, hingga menjadikan usianya kian kemarau. Doa dan salamku bisa diterima di alam sana. Pur. Sungguh duduk di atas geladak gede sembari memandangi kapal Vietnam yang tengah menurunkan bahan pupuk urea. Aku teringat awal perkenalanku dengan Purwanti dari media sosial. Kami sering bertukar cerita. Aku dengan kegelisahanku sebagai nelayan, sedangkan Pur tentang tembakau. Beruntunglah, sehari usai Pur menikah, aku meminta alamat rumahnya sebagai tempat berkirim kabar. Lantaran aku pernah cerita, Pur, ia pernah menceritakan padaku kalau suaminya melarangnya memegang gawai. Tapi sekarang, jangankan lewat surat, lewat angin saja, aku sudah tidak dapat menyapanya lagi. Pur. Kau tahu, Pur, saat ini aku memang duduk di telaga. Aku sedang duduk di telaga. Tapi pandanganku jauh melewati utara Madura.
Kau tahu, kemarin, semalam Pak Lek menemuiku untuk yang ke-7 kalinya. Kedatangannya nyaris sama, yakni seputar nama lelaki yang baiknya aku terima untuk kawin lagi. Kau ini rondo, janda Alinda. Tak baik melaut seorang diri. Sejak kapan laut berjenis kelamin, Pak Lek? Bah! Sejak kapan pula kau berani melawan orang tua? Kalau bukan sebab adab yang mesti dijunjung, sudah sepatutnya lelaki ringkih itu aku terjang giginya, agar giginya yang tinggal tanggal itu kian bercopotan. Mimpimu terlalu tinggi, Alinda. Jangan harap kau dapatkan bantuan kapal yang hanya diperuntukkan untuk lelaki. Dan ingat, kau sudah aku jodohkan dengan seseorang. Iya. Pak Lek menaruh foto seorang lelaki di atas meja. Ia tak mengutarakan sepatah kata. Namun, saat berlalu keluar, ia terdiam sejenak. Berhentilah melaut, katanya tanpa balik badan. Wilmar di sebelah stasiun Indro tengah mencari orang lokal. Bekerjalah di sana, alih-alih berbantal ombak dan berselimut angin. Iya, itulah yang Pak Lekku semalam katakan. Selain harus menerima pinangan orang tanpa persetujuanku, ia juga memintaku untuk bekerja di pabrik industri yang keberadaannya nyaris aku rutuki. Pur, mungkin nasib kita tak jauh berbeda. Kau kehilangan kenangan menanam tembakau bersama ibumu lantaran sawah dan gumuk di Jember beralih menjadi perumahan. Sedangkan aku di Gresik ini kehilangan kenangan bersama bapak lantaran tempatku dulunya bermain sekarang berubah menjadi pabrik industri. Ya, di sini, di tempatku sekarang ini. Dulunya bukan dermaga, melainkan lautan luas. Tempat di mana datang dan perginya nelayan berjarak dekat dengan kematian. Apalagi pabrik petrokimia, dulu tak seluas ini. Dan tak memakan banyak tempat menyulam kenangan. Aku masih ingat betul saat bapak mengajakku melaut. Kala itu usiaku 15 tahun. Angin cukup kencang saat membawa kapalku berdiam diri sekarang. Bapak cukup awas mengamati sekitar. Hati-hati, Pak. Ditemani sebatang rokok, Bapak tatap laut dalam-dalam.
Tak ada ikan di sini, Nduk. Ayo, kita pergi ke Karang Jamuan. Katanya sembari mengangkati jaring. Aku amat penasaran. Bagaimana Bapak bisa tahu kalau tak ada ikan di sini? Padahal baru saja ia melempar jaring ke dalam lautan. Duk. Kalau kita bersahabat dengan Allah, mereka akan beri petunjuk. Belajarlah mengamati sekitar. Meski tak paham petunjuk apa yang Bapak katakan, sampai-sampai ia menarik kembali jaring ke atas kapal, aku mengiyakan ucapannya. Terlebih, Bapak berseru lantang manakala mendapati kumpulan awal kecil-kecil tak jauh dari kapal. Lekas-lekas ia membelokkan arah laju kemudi demi mendekati pertanda itu. Aku amat terpana menyaksikan langit yang begitu lapang di perairan antara Gersik dan Madura. Manakala kapal tepat berada di awan-awan yang seakan berserakan dan arus laut yang begitu tenang, Bapak melempar jaring ke tengah laut. Sembari menunggu buruan terjerat, Bapak menyodorkan secangkir kopi. Berdua kami saling menyeruput, ditemani gemigil malam. Barulah saat alat perangkap ikan itu mulai bergerak liar, Bapak menyuruhku menarik jaring kuat-kuat. Tarikan ini begitu berat. Tak pernah aku temui tarikan semacam ini, Pak. Iya. Saat jaring mulai terlihat di permukaan, Bapak memeki bahagia. Ikan-ikan kerapu tertangkap di antara simpul tali temali. Kuakui, tangkapan kali ini melebihi perkiraan. Ikan-ikan yang terperangkap tadi segera Bapak masukkan ke dalam kotak berisi es batu. Kalau begini terus tangkapan kita, Nduk, ujar Bapak, kau bisa bersekolah tinggi sampai ke Eropa. Nanti kau bisa jadi pelaut tangguh seperti nenek moyang kita. Aku cekikikan mendengar seloroh Bapak. Kendati begitu, kuakui mengamini doanya, sebab Bapak dulu sejatinya seorang pelaut. Ya, Bapak adalah anak buah kapal asing yang sering berlabuh di dermaga. Di sana, Bapak bekerja sebagai pengangkut muatan, katanya.
dan terpaksa berhenti lantaran kecelakaan kerja. Memangnya apa beda nelayan dengan pelaut, Pak? Sembari memindahkan ikan-ikan kerapu ke dalam kota, Bapak tersenyum. Dok. Nelayan itu menangkap ikan seperti kita ini. Tapi kalau pelaut, kau bisa mengemudikan kapal dan bisa berlayar ke belahan bumi mana saja. Makanya sekolahlah pelayaran yang tinggi. Kelak kau akan melihat indahnya dunia. Sayangnya Pur, Bapak keburu pergi. Seusai tangkapan besar itu, Bapak ditelan laut. Mayatnya ditemukan di sekitaran Kamal, Madura. Sejak saat itulah aku diasuh Pak Le dan terpaksa harus menerima pinangan seorang lelaki yang ternyata bernasib sama seperti Bapak, yakni mati di laut. Satu-satunya yang aku miliki sekarang adalah kapal peninggalan Bapak yang dulu berhasil ditarik dan diperbaiki atas nama bantuan kepada nelayan. Kapal inilah yang aku gunakan untuk berlayar. Kapal ini pula yang membuatku tak dapat menjangkau utara Madura. Kau tahu, sejak pabrik industri menyeruak di pesisir pantai Gresik dan keberadaannya terus memakan laut hingga meniadakan pantai, para nelayan sepertiku harus berlayar lebih jauh sampai ke Bawean. Tapi kapalku ini terlalu kecil untuk menyeimbangi sapuan ombak yang begitu terjal. Belum lagi biaya solar yang kian meninggi. Barangkali benar katamu Pur, bahwa terlahir sebagai perempuan harus siap menerima takdir pincang bertubi-tubi. Kalian tahu, saat ini para nelayan mendapatkan bantuan kapal yang
Kapasitas mesinnya jauh lebih besar. Syaratnya, di kolom KTP, mereka harus berstatus sebagai nelayan. Sedangkan status pekerjaanku ibu rumah tangga. Meski aku seorang nelayan. Saat aku mengurus ke petugas desa, mereka justru menertawaiku. Katanya, sejak kapan nelayan perempuan diakui negara? Mestinya kalian paham, kita pernah dipimpin Syahbadar perempuan pertama yang diakui Majapahit. Kalau kalian tak percaya, aku akan bawa kalian ke Kebungson, tempat di mana Nyai Ageng Pinatih disemayamkan. Kau mengajari aku sejarah. Kau itu perempuan, jangan menyalahi kodrat. Teriak seorang lelaki berbaju putih. Aku tak mengajarimu. Ujarku yang tak sudi menatap lagi itu. Aku hanya mau pemangku kepentingan sepertimu. Ya, pemangku kepentingan sepertimu menolak reklamasi. Bahwa nelayan mesti berlayar lebih jauh sampai ke utara Madura. Bukan duduk manis, menikmati kopi, lantaran tiap bulan menerima kucuran uang dari pabrik industri. Lelaki itu tiba-tiba berdiri. Ia ditahan seorang kawannya, namun tak menggubris. Muka lelaki itu merah padam saat mendekat dan berbisik di telinga. Baiknya kau belajar lagi bahwa perempuan takkan mungkin setara dengan laki-laki. Apalagi kodrat janda sepertimu. Baiknya kau cukup duduk, mengangkang, memperlihatkan lubang peranakan yang kering kerontang, sebab terlalu lama tak disesepi batang lelaki. Kau tahu, lelaki itulah yang fotonya disodorkan Pak Lek semalam. Dan pernikahannya akan dilangsungkan 1 jam lagi. Tapi kalian tenang saja. Tenanglah. Dan kau, Pur, tenanglah kau. Tenanglah di alam sana. Karena di balik kutangku ini ada sebilah belati.
Di balik kutangku ini ada sebilah belati yang sudah kuasah siang tadi.